Ada makmum dia ngebarengin imam ya, ketika takbiratul ihram pas mulai itu ya, Allahu Akbar. Atau jelas imam melambatkan takbiratul ihramnya ya, maka lam tan akid, tidak sahlah apa sholatuhu, sholatnya si makmum. Nah ini bolak-balik saya sampaikan, hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi jangan kesusu, jangan buru-buru ya, itu ya. Wala yasihu, dan tidak sah apa qudwatun, ya qudwah mengikuti, atau bahasa gampangnya bermakmum, biman dengan orang i'taqoda yang diyakini batalana sholatihi, batalnya sholatnya dia. Nggak boleh bermakmum bagi orang yang dia meyakini bahwa imamnya batal sholatnya. Maksudnya gitu. Ini kalau status normal dulu ya. Kalau status kita bukan makmum masbuk. Kalau status kita bukan makmum masbuk, imam sudah terlanjur berdiri, ya padahal dia lupa nih, kita udah subhanallah, subhanallah. Ya udah kita nggak usah ikutin berdiri, kita duduk aja, lalu kemudian tungguin si imam. Kalau si imam kok malah ruku, malah itidal, malah sujud kesuwen, ya udah mufarokoh, niatin untuk memisahkan diri dari mengikuti imam. Salam aja kita langsung, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi pilihan yang kedua boleh juga kita nungguin. Jadi andai kata imam itidal terus sujud, ya udah kita tungguin aja dulu dah. Jadi kita tungguin sampai dia kemudian tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita ikutin assalamualaikum warahmatullahi. Masih pembahasan tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Walau qaranahu, dan jika si makmum berbarengan atau membarenginya, membarengi imam maksudnya, bitaharumi, dengan takbiratul ihram. Ada makmum dia ngebarengin imam ya, ketika takbiratul ihram pas mulai itu ya, Allahu Akbar. Au tabayana, atau jelas ta'akhuru taharumil imami, mengakhirkannya takbiratul ihramnya si imam. Jadi jelas imam melambatkan takbiratul ihramnya ya. Ya karena memang ada beberapa pola ya. Saya dulu pernah nyampein, imam itu ada yang lafadznya duluan, ya, ada yang gerakannya duluan, ada yang gerakan sama ucapan. Ya, nah kita harus paham karakter imam kita seperti apa. Jadi baik yang membarengi atau mendahului takbiratul ihram imam, maka lam tan akid, tidak sahlah apa sholatuhu, sholatnya si makmum. Nah ini bolak-balik saya sampaikan, hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi jangan kesusu, jangan buru-buru ya. Dalam hal ibadah apapun, penyakit kita tuh orang awam tuh kesusu, apa-apa tuh kesusu. Jadi perkara akhirat disamain sama perkara duniawi ya. Santai aja, kalau mau ngapain itu santai. Berangkat ke musholanya, ke masjidnya buru-buru nggak apa-apa ya, karena bagus, berarti kita pengen buru-buru dapat pahala. Tapi pas sholatnya, kalau ngaji gini ya, pas ngajinya ya jangan buru-buru, santai aja, mau kemana sih gitu ya. Nah jadi kalau pas lagi takbiratul ihram, pastikan imam itu dia sudah menyelesaikan rukun qaulinya berupa ucapan takbir ya, dan sesuai dengan kemarin kita bahas, selesai juga gerakannya. Jadi ketika imam benar-benar Allahu Akbar, baru di situ kita niat usolli. Ya, jangan dibarengin.
Ya, jangan imam baru Allah kita usolli fardhu. Itu juga penyakit kita juga tuh. Karena takbiratul ihram imam lagi-lagi ya nggak semuanya sama. Ya. Jadi ketika imam baru Allah, usahain kita jangan usolli. Ya, kita diem aja dulu. Ya baca An-Nas misalnya gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nanti imam baru kita usolli fardhul maghribi. Allah. Masih keburu kita baca doa iftitah ya. Jadi nggak usah buru-buru. Jangan sampai kita ngeduluin imam. Jangankan ngeduluin, ngebarengin aja sholatnya nggak sah. Ngebarengin, apalagi ngedahuluin. Pastikan imam benar-benar sudah baru kita Allah. Secepat-cepatnya begitu dah tuh. Ya, secepat-cepatnya ketika imam sudah baru kita Allah. Tapi kalau kita ngebarengin, apalagi ngedahuluin, maka sholatnya enggak sah. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bi'iadatihi takbiri, dengan mengulangnya si makmum dengan takbirnya, sirran dengan sir, dengan pelan, biniyatin dengan niat, saniyatin yang kedua, illam yashuru, jika memang dia tidak merasa. Nah, maksudnya andai kata memang mungkin dia ragu nih, tadi saya ngebarengin apa enggak sih ya. Nah, atau emang jelas-jelas dia itu ngebarengin imam, maka diperbolehkan orang tersebut iadah mengulangi niatnya. Kalau untuk sholat standar biasa nggak boleh Bapak Ibu. Dulu udah pernah kita bahas ya, karena bisa jadi yang kayak gitu was-was dari setan. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu sholat sendiri di rumah gitu ya, atau sholat berjamaah jadi makmum dengan pola yang benar. Imam udah Allahu Akbar, terus kita Allahu Akbar. Nah ini ngebatalin nggak boleh. Ya, ngebatalin secara normal kayak gini nggak boleh. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Tapi andai kata, ini pengecualian. Andai kata kok kita ragu di situ. Kayaknya tadi saya bareng sama imam deh. Perasaan imam belum bubar gitu ya. Baru Allah, saya udah main angkat tangan duluan. Wah, berarti saya ngebarengin tuh. Terus kita udah terlanjur nih. Nah, itu boleh kita iadah, niat, taruh lagi tangan kita, ulangin lagi. Ya, kalau pakai teori yang dulu, sekali lagi, kalau sholatnya sendiri atau sholatnya jadi makmum, ya seandainya ini sholat normal ya, ketika sudah akbar, terus Bapak Ibu lepas nih, saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi nih, usolli fardhu. Maka yang diulang kedua ini batal sholat, maka harus dilakukan 3 kali. Ya, jadi andai kata yang pertama ini kita anggap nggak sah, terus kita ulang yang kedua, Allahu Akbar. Itu secara hukum fikih yang kedua ini batal sholat, belum menambahkan gerakan sholat. Kenapa? Karena yang satu itu gak ada masalah, kan cuma dugaan kita. Ya, maka harus diulang lagi sampai 3 kali, baru Allahu Akbar. Itu sholat. Makanya tadi saya sampaikan kalau seandainya ketika kita sholat ya sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah terus kok perasaan ada yang kurang pas misalnya gitu, atau ada was-was dalam diri kita, ya udah itu dari setan. Ya itu godaan buat kita yang lagi sholat. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Pas kita udah Allahu Akbar, terus kok was-was dalam diri kita, ya ada kayak kurang apa gitu, itu pasti dari setan. Ya kecuali tadi ya karena memang kita membarengi si imam. Mendahului imam nggak boleh, membarengin imam juga nggak boleh. Jadi pastikan imam sudah selesai baru kita takbir, gitu ya. Wala bil muqaranati, dan juga tidak apa-apa, tapi kalau bisa jangan ya. Maksudnya tidak apa-apa nggak membatalkan sholat. Wala bil qaranati, dan juga tidak apa-apa bagi si makmum yang dia membarengi imam fis salami pada salam. Ya, jadi kalau untuk salam berbarengan nggak masalah, tapi jangan ditanya bagus nggak, ya kagak bagus. Ya tetap yang bagus imam salam duluan, baru kita salam. Tapi secara hukum fikih nggak ada masalah. Ya, jadi secara hukum fikih sholatnya tetap sah kalau yang dibarengin adalah salam, bukan takbiratul ihram. Ya jelas kalau takbiratul ihram kan start awal Bapak Ibu. Ketika kita mau jadi makmum kan start awalnya takbiratul ihram. Ya, maka komando imam itu yang kita ikutin. Qudwah namanya ya, mengikuti imam gerakan maupun ucapannya. Nah, proses kita takbir Allahu Akbar itu kan kita ikutin komando si imam. Lah masa untuk komando awal aja kita udah duluin?
atau kita ngebarengin terus kita mau ikut komando siapa, kan gitu. Maka jelas kalau untuk takbiratul ihram nggak sah sholatnya, tapi kalau untuk salam itu nggak ada masalah. Ya andai kata si imam assalamualaikum terus kita barengin, ya terus kita barengin, maka hukumnya tetap sah. Cuman jangan dibilang bagus, enggak, tetap jelek. Yang bagus adalah kita nungguin imam salam baru kita kemudian salam. Wa in sabaqahu, dan jika mendahului imam maksudnya bil fatihati dalam surah Fatihah, awit tasyahudi atau tasyahudnya si imam, ya bi an farogo sampai selesai, min ahadihima dari salah satu keduanya, maksudnya baik Fatihah maupun tasyahud, qabla syuru'il imami, sebelum memulainya imam, fihi di dalamnya, lam yadurru maka tidak apa-apa, sama nggak apa-apa juga, atau alias tidak batal sholatnya ya, tetap sah sholatnya andai kata Fatihah kita mendahului imam, ya, atau tasyahud kita mendahului imam gitu ya. Barangkali imamnya bacanya pelan, misalnya pas lagi rokaat ketiga deh sholat maghrib misalnya gitu ya, atau rokaat ketiga keempat di sholat isya, kan bacaan Fatihah sir, ya kan, bacaan Fatihahnya kan pelan. Nah terus karena kita orangnya tipe kesusu, lagi-lagi tipe kesusu, bacaan morat marit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah imam bacanya bener, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Wah itu pasti tolongnya jauh itu, ya. Antara imam sama makmum perbedaannya itu bisa 1 menit sampai 2 menit. Ya, soalnya makmum ini bacanya asal-asalan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah si imam bacanya benar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lah andai kata si makmum dalam kondisi saat itu, karena dia ngeduluin, ya si makmum udah waladhdallin amin. Lah si imam masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sholat si makmum tetap sah, gitu ya. Nah ini enaknya sholat jamaah itu begitu. Fatihah termasuk juga tasyahud. Bapak Ibu tasyahud nih, ya imamnya bacanya pelan, at-tahiyyatul. Jadi tasdidnya harus pas, ingetin tuh. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat ya jarinya. Terus kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, turunin sedikit tapi jangan sampai nyentuh lagi, turunin sedikit sekira-kira mengarah ke tempat sujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Nah ini makmum bacanya tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah assalamualaikum, ya pasti cepetan makmum, ya. Kenapa? Karena bacanya asal-asalan gak ada tasdidnya. Nah, maka yang kayak begitu tetap sah, walaupun secara bacaan lebih dulu selesai si makmum loh, enakan si makmum ya. Nah, itu walaupun bacaan begitu bisa sah loh. Untung Gusti Allah Tuhan ya. Baik. Wakilah dan dikatakan tajibu wajib apa al-i'adatu mengulang ma'afi'lil imami. Nah ini makalah lain ya, qaul lain mengatakan wajib mengulang beserta dengan perbuatannya imam, au ba'dahu atau setelah melakukannya, wahwa adapun yang demikian itu aula, ya lebih utama. Ya jadi ada pendapat lain mengatakan wajib mengulang ya apabila perbuatan tersebut telah dilakukan oleh orang tadi, ya maksudnya mendahului ya, dan pendapat tersebut lebih utama. Fa'alaihi, maka atas kaul ini, kaul tersebut, pendapat tersebut, illam yu'idhu, maka jika tidak mengulang, batalah sholatnya. Nah ini menurut pendapat yang kedua ya. Kalau menurut pendapat yang kedua, walaupun Fatihah, walaupun tasyahud nggak boleh ngeduluin, ya tetap si imam harus lebih dulu daripada si makmum. Jadi andai kata si makmum selesai duluan, ya fil alamina innaka hamidum majid misalnya gitu ya, si imam lama banget ya, si imam masih Allahumma sholli ala, berarti kan jauh banget jaraknya. Nah menurut qaul yang kedua maka harus diulang ya, menurut pendapat yang kedua harus diulang. Kalau nggak diulang maka batal sholatnya. Nah makanya lagi-lagi untuk berjaga-jaga, sekalipun ada pendapat yang pertama yang enak,
Ya kalau pakai pendapat yang pertama ya udah tetap sah, ya tetap sah sholatnya. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua nggak sah, memang ini khilafiyah. Nah untuk jaga-jaga lagi-lagi makanya tadi saya bilang usahain jangan kesusu, jangan buru-buru. Ya udah baca bacaan sholat sesuai dengan makhrajnya, tasdidnya, bacaan yang benar. Ya jangan cepet-cepet, kecuali terawih. Kalau terawih kan agak cepet dikit lah gitu ya, dikit aja jangan banyak-banyak. Nah kalau banyak-banyak capek juga ntar. Titik. Wa yusanu, dan disunahkan. Apa disunahkan? Mura'atu hadzal khilafi. Nah nih, memperhatikan perbedaan khilafiyah ini. Nah, kama yusanu, sebagaimana disunahkan ya bagi si makmum ta'akhiru jami'i fatihati, untuk mengakhirkan seluruh bacaan surah Fatihah makmum an fatihatil imami, dari Fatihahnya imam, walau fi ulayai sirriyati, walaupun pada 2 rakaat pertama sholat yang sir, ya misalnya kayak zuhur asar, nah itu kan sir tuh ya. In zona, jika menduga dia anahu, bahwa sesungguhnya dia si imam itu yaqra'u, akan membaca surata, akan surah ya, walaupun si makmum tadi menduga bahwa si imam akan membaca surah. Walau alama, dan jika si makmum tadi yakin inna imamahu, bahwa sesungguhnya imamnya itu yang tasiru, meringkas, maksudnya hanya membaca gitu ya, alal fatihati, atas fatihah saja, lazimahu, maka wajib baginya, bagi si makmum, ayat roha, untuk membacanya, maksudnya membaca fatihah ma'a qiraatil imami, bersama kiroahnya atau bacaannya imam. Nah ini penting nih. Jadi kalau pendapat yang tengah-tengah, pendapat yang pertengahan, maksudnya sebagai bentuk kehati-hatian kita ya, menjadi sebuah kesunahan kalau kita itu mengakhirkan bacaan Fatihah kita dari imam, sekalipun itu terjadi pada 2 rakaat pertama sholat yang sir. Jadi sholat zuhur asar ya, sholat zuhur sholat asar itu kan sir ya, jadi kita nggak mungkin dengar imam baca Fatihah Bapak Ibu ya, kita nggak dengar dia baca Fatihah, kita nggak dengar dia baca surat. Nah maka sekalipun kita barengan sama imam, kita barengan sama imam nih ya, sholat zuhur atau sholat asar ya, sekali lagi ya, sholat yang sir, imam sudah Allahu Akbar ya, kita juga sudah Allahu Akbar, jeda lebih lama. Nah kan baca doa iftitah tuh. Nah ketika kita baca doa iftitah, maka usahain doa iftitah kita jeda lebih lama daripada imam, dan emang nggak apa-apa ya, jeda lebih lama dari takbiratul ihram ke doa iftitah. Ingat ya, diantara kesunahan diam ya, kesunahan diam itu diantaranya adalah setelah dari takbiratul ihram ke doa iftitah ya, nanti ada lagi setelah Fatihah ke surat, sunnah diam, tidak wajib ya, sunnah diam. Nanti habis surat teruku itu juga sunnah diam. Jadi andai kata kita takbiratul ihram nih, imam sudah takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholatnya zuhur asar, sekali lagi sholat yang sir, maka kita tunggu aja dulu, jangan buru-buru Allahu Akbar kabiro, supaya Fatihah kita enggak mendahului Fatihahnya imam. Sekalipun sekali lagi kalau pakai pendapat yang pertama, kalaupun kita mendahului maka Fatihah kita tetap sah dan sholat kita juga tetap sah, nggak ada pengaruh ya. Tapi yang bagus usahain kita jangan sampai ngeduluin. Lah berhubung sholatnya sir, ya kan, sholatnya nggak kedengeran. Ya udah mau nggak mau jeda waktunya tuh kita lamain. Ya kira-kira ya 5 detik atau 10 detik lah ya, kita tahan dulu 5 detik atau 10 detik, baru kita Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena apa? Karena si imam rokaat pertama, rokaat kedua setelah Fatihah pun dia baca surat, kemungkinan besar buat si imam. Lah kita kan makmum mah gak ada masalah, kita mah yang wajibnya penting Fatihah ya kan. Jadi kesempatan kita di rokaat pertama, rokaat kedua itu sangat panjang. Makanya diusahakan tetap kalau bisa jangan sampai kita mendahului imam. Nah itu kasus kalau sholatnya sir ya. Sholat sir berarti sholat zuhur sama sholat asar yang suara si imam nggak kedengeran. Nah gimana kalau sholat jahar? Lebih gampang. Sholat jahar berarti maghrib, isya, subuh
sholat yang mana si imam suaranya kencang, kedengeran sama kita. Nah itu lebih gampang lagi, udah tinggal dengerin imam aja. Ya, imam selesai baca Fatihah, ya walat dolin kita barengan tuh amin, baru kemudian kita baca Fatihah. Tapi andai kata ngebarengin pun nggak masalah, sah. Ya, kenapa? Karena Fatihah bukan takbiratul ihram. Jadi andai kata si imam baca nih, ya Bismillahirrahmanirrahim, dalam diri kita ngikutin Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim boleh, atau kita lambatin satu kali, ya si imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikutin Alhamdulillah, itu boleh, tapi tidak dapat kesunah. Nah, yang sunnah itu adalah nunggu sampai selesai Fatihahnya imam, baru kita setar baca Fatihah. Tapi kalau bicara sholatnya sah nggak? Sah. Nah makanya ini saya sampaikan sambil ngingetin ya. Nanti kalau pas terawih ya mau nggak mau deh, kalau imamnya model ekspres yang kita nggak bisa baca cepet, mau nggak mau kita harus baca seperti itu. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kita punya dua pilihan. Bapak Ibu punya dua pilihan kalau pas lagi terawih. Karena kalau terawih kan imamnya cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, puasa lah macam-macam ya. Saya nggak bicara benar salahnya, itu urusan imam. Nah, saya bicara cepatnya aja deh, gitu ya. Terus nanti disambung surat. Nah, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita menunggu 1-2 ayat setelah imam, ya. Atau pilihan kedua, kita ngebarengin imam. Nah, kalau kita maksain diri untuk setelah amin, betul kita dapat kesunahan. Ya, imam waladhdallin kita amin, baru kita baca Fatihah seperti kondisi normal, seperti kita biasa sholat. Emang kita dapat kesunahan, tapi khawatirnya kita nggak bisa menyelesaikan Fatihah. Ingat, Fatihah wajib, sekalipun kita sebagai makmum. Ingat loh, jangan gagal paham. Fatihah kagak ditanggung imam, tetap kita wajib baca Fatihah. Takutnya kalau pas lagi terawih si imam baca suratnya ngebut, udah suratnya ngebut kulhu lagi, kulhu diwasol, kulhu Allahu ahadulillahu somad, ya kan, lam yalid walam yulad walam yakul. Nah kita baru baca 3 ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, imam sudah ruku, ketinggalan ntar kita. Walaupun sekali lagi kalau bicara pembahasan kemarin boleh kita terusin, bukan boleh lagi, wajib orang harus menyelesaikan Fatihah, harus kita terusin. Maliki yaumiddin, imam ruku, ya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam itidal, ya kan, ihdinas siratal mustaqim, imam sujud siratal ladzina an'amta, terus kita susul baru boleh. Cuman masa tiap rakaat begitu? Ntar kan dilihatin sama orang, apalagi kalau yang nggak ngerti hukum sholat, ntar disangkain ajaran aneh kan, itu sopo yang ngajarin ini kan gitu. Nah makanya daripada ada fitnah ya, nah maka lebih baik itu. Ada 2 caranya. Bapak Ibu bisa barengin si imam, ya imam baca cepat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah kita ikutin tuh barengin, atau kita jeda 1-2 ayat. Kalau saya pribadi saya ambil yang kedua, saya jeda 1-2 ayat, biasanya nunggu sampai dia Ar-Rahmanir-Rahim atau Maliki Yaumiddin. Jadi imam sudah Maliki Yaumiddin, nah dia narik nafas, iyyaka na'budu, baru saya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lah nanti pas waladhdallin gimana? Waladhdallin kita tetap amin. Nah ini yang perlu diperhatikan garis bawahnya ya, bahwa yang kita aminkan harus dengan niatan mengaminkan imam, bukan memutus bacaan Fatihah. Karena kita lagi baca Fatihah ya, imam sudah terwaladhdallin, lah kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita aminkan tetap amin dengan niatan mengaminkan Fatihah imam. Lalu selesai imam baca amin, imam baca surat, kita lanjutkan. Ya kita misalnya tadi selesai sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim, boleh. Yang penting aminnya tadi diniatkan untuk mengaminkan Fatihah imam, bukan memutus bacaan Fatihah ya. Jadi kalau memutus bacaan Fatihah, orang lagi baca Fatihahnya kagak boleh dilanjutin gitu ya. Jadi ada 2 cara, ketimbang kita nungguin imam sampai selesai baca Fatihah, pas imam baca surat kita baru baca Fatihah, itu resikonya terlalu gede ketinggalannya. Sekalipun sekali lagi ya, imam baca surat kita baru baca Fatihah, lalu kita telat rukunya, kita telat itidalnya, kita telat sujudnya, itu tetap sah karena kita dalam rangka menyelesaikan Fatihah. Batasan terakhir nanti sujud yang kedua sebelum dia bangkit. Kalau kita belum selesai Fatihah, baru batas sholat kita gitu ya.
Wala yasihu dan tidak sah. Apa qudwatun? Ya qudwah, mengikuti atau bahasa gampangnya bermakmum biman dengan orang i'taqoda yang diyakini batalana sholatihi, batalnya sholatnya dia. Nggak boleh bermakmum bagi orang yang dia meyakini bahwa imamnya batal sholatnya. Maksudnya gitu. Di anir takaba, seperti melakukannya dia si imam mubtilan, perkara yang membatalkan fi i'tiqadil makmumi, dalam i'tiqad atau dalam keyakinannya makmum. Kasyafi'i, seperti orang yang bermadhab Syafi'i, kita nih madhab Syafi'i, iqtada yang dia mengikuti atau bermakmum bihanafiyin, dengan orang yang bermadhab Hanafi. Masa yang mana dia memegang, ya maksudnya orang yang bermadhab Hanafi ini dia itu memegang farjahu, akan farjinya, alat kelaminnya. Ya, memegang alat kelamin kalau madhab Syafi'i batal wudunya. Batal wudu otomatis batal sholat gitu ya, harus wudu lagi. Dunama, selain sesuatu idzak tasoda, yang mana jika dia berbekam. Nah, kalau berbekam enggak membatalkan wudu, sama menurut madhab Syafi'i berbekam tidak membatalkan wudu. Nazarul i'tiqadil muqtadi, maka sesuai dengan penelitian atau pencermatannya, keyakinannya orang yang bermakmum tadi, li'annal imama, bahwa sesungguhnya imam itu muhdisun, berhadas, indahu, menurutnya atau di sisinya, bil masih, dengan memegang atau dengan menyentuh, dunal fasdi, bukan karena berbekam. Nah, jadi kalau berbekam menurut madhab Syafi'i tidak membatalkan wudhu. Jadi gampangnya begini, ini ada kata ada orang sholat maghrib, Bapak Ibu ya, ada orang sholat maghrib terus dia pulang ke rumah ya, wudhunya belum batal nih, di rumah dia bekam ya, dia bekam apapun metodenya ya, dia bekam, lalu kemudian wudhunya belum batal, dia sholat isya gitu ya, lalu kemudian dia sholat isya posisinya jadi imam. Maka menurut madhab Syafi'i sholat isya-nya sah, menjadi imamnya tetap sah. Jadi berbekam itu tidak mempengaruhi wudhu, sebab tidak membatalkan wudhu, maka sholatnya sah. Beda sama memegang alat kelamin. Ya, memegang alat kelamin di sini tentunya tanpa penghalang. Ya, kalau pakai penghalang nggak apa-apa. Memegang alat kelamin, lubang kubul maupun dubur, ya, lubang depan maupun lubang belakang tanpa penghalang, menurut madhab Syafi'i batal. Ya, kalau orang batal wudhunya otomatis kagak sah sholatnya, kan begitu. Paham maksudnya ya? Nah, tapi kalau menurut beberapa ulama madhab Hanafi, memegang kemaluan selama tidak syahwat tidak batal. Menurut ulama madhab Hanafi. Beda nih, beda madhab ya. Kalau madhab Syafi'i mau pakai syahwat kek, mau nggak pakai syahwat kek, nyentuh alat kelamin, lubang depan maupun belakang, maka hukumnya batal wudhunya. Dia harus wudhu lagi kalau untuk sholat. Tapi kalau madhab Hanafi enggak. Kalau tidak pakai syahwat maka tidak batal. Paham maksudnya ya? Nah, ini andai kata ada orang nih, madhabnya Hanafi, baru aja dia nyentuh alat kelaminnya. Misal ya, lagi ngobrol nih bapak-bapak ya kan, lagi ngobrol, terus dia tiba-tiba garuk-garuk, gatel. Ya, ngerogoh pakaian dalamnya, kan kena itu kan, garuk-garuk gitu kan. Lah terus kan menjadi imam aja dia. Lah kita madhabnya Syafi'i, lah tahu dia kan madhabnya Hanafi, menurut dia kagak batal, menurut kita kagak boleh. Yang madhabnya Syafi'i lagi gila nih juga bahwa imam kayak begitu kan. Nah, ini bicara secara hukumnya, maka kita nggak boleh ya bermakmum sekalipun ya dia menganggapnya itu adalah sesuatu yang tidak batal menurut madhab dia. Ya, jadi kalau menurut yang beda madhab aja tidak membatalkan, kita nggak boleh, apalagi yang satu madhab. Itu paham maksudnya ya? Apalagi yang satu madhab, menurut kita menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, ya maka otomatis nggak boleh dia jadi imam. Dia pipis misalnya gitu ya, kencing misalnya gitu sebelum sholat maghrib, kencing dia, mau sholat isya pengen wudhu aja, jadi imam kagak boleh. Lah itu kan semazhab ya kan? Lah yang nggak semazhab aja nggak boleh, walaupun menurut madhabnya boleh kayak tadi. Batal wudhu nggak semuanya menurut madhab Hanafi sama ya dengan madhab kita Syafi'i, paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi andai kata si imamnya batal, maka kita harus mufarokoh.
kalau kita dalam posisi sholat ya. Tapi kalau posisi sebelum sholat, maka dari start awal nggak boleh kita qudwatul, kita nggak boleh mengikuti dia sebagai makmum. Tapi kalau di tengah-tengah sholat dia batal, maka kita mufaroqoh. Misal ada imam ya, dia sholat terus kentut. Ya kita tahu nih suaranya kenceng tut gitu. Tapi si imam pede aja udah, wah tetap itidal, sami Allah, wah makin kencang suaranya, lepasan kentut, dan kita yakin bahwa dia batal, maka kita harus mufaroqoh. Ya kita harus memisahkan diri dari makmumnya dia menjadi sholat biasa, sholat munfarid, paham ya? Tapi kalau start dari awalnya kayak tadi, emang dia sudah nggak punya wudhu, maka otomatis sholatnya nggak sah, maka kita nggak boleh mengikuti dia, ya kita nggak boleh qudwah. Fayuta'adzarun, dan dianggap uzur rabtu sholatihi, hubungan sholatnya ya, hubungan sholatnya si makmum di sholatil imami dengan sholatnya imam. Nah yang kayak gitu otomatis uzur ya. Li'anau, karena sesungguhnya si imam indahu, di sisi si makmum, menurut si makmum itu laisa fi sholatin, bukanlah dalam keadaan sholat. Maksudnya sholatnya nggak sah menurut si makmum. Orang dia udah garuk-garuk ya, kena bagian alat kelaminnya gitu ya, maka otomatis sholatnya menurut kita yang madhab Syafi'i nggak sah. Walaupun menurut dia sendiri, karena dia madhabnya Hanafi, nggak salah ya, sholatnya tetap sah menurut dia. Lah menurut kita nggak sah, maka kita nggak boleh bermakmum kepada orang seperti itu. Walau syakka, dan jika ragu, Syafi'iyun, orang yang bermadhab Syafi'i, fi isnanil mukhalafi, di dalam perbuatan-perbuatan yang berbeda, bil wajibati, tentang perkara-perkara wajib, indal makmumi, di sisi makmum, lam yu'asiru, maka tidak berpengaruh, maksudnya nggak apa-apa, fi sihatil iktidai, pada sahnya bermakmum atau sholat jamaah bihi dengannya. Nah beda lagi kalau kasusnya bukan batal wudhu tadi, tapi sesuatu yang berbeda antara si makmum dengan si imam gitu ya. Kalau menurut madhab Syafi'i, menurut kita nih, orang ini misalnya kunut, nah kayak kemarin deh gitu ya, sementara si imamnya karena dia madhab Hanafi atau madhab Maliki, dia tidak memilih kunut. Nah yang seperti itu nggak ada masalah. Jadi makmum sama imam tetap boleh berbeda ya, mazhabnya pun boleh berbeda, selama nggak ada ketentuan-ketentuan yang membatalkan sholat dalam hal ini atau membatalkan wudhu yang berbeda. Jadi kalau menurut kita batal sholatnya, maka secara hukum walaupun menurut madhabnya si imam itu tidak batal, hukum bagi kita tetap batal gitu. Jadi nggak berubah ya. Tahsinan, sebab berbagus, lizoni, dalam prasangka, maksudnya berbaik sangka atau berprasangka baik, bihi dengannya, kepada si imam maksudnya. Fitawakil khilafi, dalam penjagaan perbedaan atau khilafiyah. Jadi tetap malah lebih bagus andai kata kita bermakmum walaupun dengan orang yang bermazhab beda ya. Jangan gara-gara kita beda mazhab terus kita nggak mau diimamin sama dia gitu ya. Fala yaduru, maka tidak apa-apa, tidak menjadi mudorot ya. Ada mu'tiqadihi, ketiadaan keyakinannya dia, keyakinannya si imam ya, al-wujuba, akan berbagai perkara-perkara yang wajib dalam khilafiyahnya ya, termasuk di dalamnya andai kata ada perkara-perkara yang wajib ya, yang dikhilafiyahkan. Misal baca bismillah. Nah bismillah menurut madhab kita Syafi'i jahar, di sholat jahar gitu ya, sementara menurut madhab Hanafi bacaan Fatihah bismillahnya itu tetap sir walaupun di sholat jahar. Nah ini kan perbedaan Bapak Ibu ya. Menurut kita madhab Syafi'i kalau sholatnya jahar maka bismillah tetap dibaca jahar. Tapi kalau sholatnya sir, zuhur asar, berarti bismillahnya dibaca sir sesuai sholat. Nah kalau madhab Hanafi, madhab Maliki enggak, mau sholat jahar mau sholat sir, bismillahnya dibaca sir. Ya makanya kalau di Arab nggak ada kedengeran bismillahnya, pelan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Lah kita sebagai makmum madhabnya Syafi'i, imamnya madhab Hanafi. Menurut kita bismillahnya harus jahar. Menurut madhab Hanafi kagak, pokoknya baca bismillah. Nah ini kan perbedaan. Yang kayak begitu tetap sah. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi daripada runtutan rukun-rukun sholat. Paham ya? Jadi gak usah khawatir kalau kita diimamin sama yang beda mazhab. Farqun dikit lagi ya.
Laukoma jika berdiri, siapa imamuhu imamnya, ada imam kok berdiri, liziyadatin untuk menambahkan rokaat, kalkhomisatin misalnya rokaat yang kelima, walau sahwan walaupun dia lupa, lam yajuz maka tidak boleh lahu baginya, bagi si makmum, mutaba'atuhu untuk mengikutinya, mengikuti si imam, walau masbukon walaupun dia statusnya makmum masbuk, ausyakan atau si imam ragu fi rokaatin dalam jumlah rokaatnya. Jadi andai kata ada imam misalnya sholatnya sholat isya 4 rokaat, lah kok dia berdiri lagi untuk rokaat kelima ya, walaupun dia lupa misalnya gitu ya, maka kita sebagai makmum nggak boleh ngikutin dia berdiri sekalipun kita statusnya makmum masbuk. Nah, bal yufarikuhu, tapi andai kata ada kejadian kayak gitu ya, maka bagi si makmum dia memisahkan diri atau mufarokoh dari mengikuti imam, wa yusallimu dan dia salam, au yantaziruhu atau bisa juga menunggunya, menunggu imam, alal mu'tamadi menurut qaul yang mu'tamad, qaul yang dipegang. Nah, jadi ada dua pilihan. Andai kata imam sudah terlanjur berdiri, ya kita nggak boleh ngikutin, kita boleh nunggu atau kita salam duluan. Ini kalau status normal dulu ya, kalau status kita bukan makmum masbuk. Kalau status kita bukan makmum masbuk, imam sudah terlanjur berdiri, ya padahal dia lupa nih, kita udah subhanallah, subhanallah. Ya udah kita nggak usah ikutin berdiri, kita duduk aja, lalu kemudian tungguin si imam. Kalau si imam kok malah ruku, malah itidal, malah sujud kesuwen, ya udah mufarokoh, niatin untuk memisahkan diri dari mengikuti imam. Salam aja kita langsung, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi pilihan yang kedua boleh juga kita nungguin. Jadi andai kata imam itidal terus sujud, ya udah kita tungguin aja dulu dah. Jadi kita tungguin sampai dia kemudian tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita ikutin assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pilihannya dua ya, kalau untuk kasusnya normal. Tapi kalau buat makmum masbuk, memang mau nggak mau ya dia harus nungguin imam sebelum dia mufarokoh. Ada nggak keinginan si imam itu untuk kembali duduk gitu ya. Jadi kalau buat masbuk, nah kata dia telat 1 rakaat nih ya, maka nungguin si imam dulu. Imam duduk nggak? Takutnya pas dia berdiri imamnya malah duduk, malah batal sholatnya dia si makmum masbuk ini, maka tunggu dulu. Ya, andai kata seandainya si imam kok malah milih ruku, oh berarti dia melanjutkan sholatnya, maka si makmum masbuk sebelum berdiri dia niatin mufarokoh, baru kemudian dia lanjutin sholatnya itu yang kurang 1 rakaat. Paham maksudnya ya? Jadi nggak boleh langsung berdiri, karena kalau langsung berdiri berarti dia statusnya ngikutin imam. Berarti imam itidal dia harus itidal juga, imam sujud dia juga harus itu sujud, karena kan belum terpisah. Maka kita harus mufarokoh, baru kemudian kita berdiri. Walaupun tentu konsekuensinya jadi telat ya. Wala qudwatun bi muqtadin, dan tidak sah juga bermakmum bi muqtadin dengan orang yang menjadi makmum. Nah, nggak sah orang yang bermakmum dengan orang yang jadi makmum, walau ihtimalan, walaupun hanya ragu. Jadi makmum apa imam nih? Nah, walaupun ragu ya, maka nggak sah. Wa in bana imaman, walaupun telah jelas sebagai imam. Jadi walaupun jelas statusnya itu sebagai imam, tapi keraguan kita itu menggugurkan kebolehan kita mengikuti dia. Wa kharaja, dan pengecualian bimuktadin daripada mengikuti atau menjadi makmum, man akan orang in kotoat yang dia telah selesai qudwatahu akan mengikutinya dia atau bermakmumnya dia. Nah, pengecualiannya di sini yaitu apabila si makmum telah menyelesaikan sholat bersama imamnya, kaan salama, seperti halnya telah salam al imamu si imamnya, faqoma lalu dia berdiri, masbukun makmum masbuk tadi, faktada kemudian mengikuti bihi dengannya akhoru orang yang lain, sohat maka sahlah orang tersebut, au qoma atau berdiri, masbukina makmum masbuk, faktada kemudian bermakmum, ba'duhum sebagian mereka jamaah yang ada, bibadin dengan sebagian lain. Nah ini aneh nih,
Sohat maka sah juga yang kayak begitu. Aidon juga sah, maksudnya alal mu'tamadi menurut kaul mu'tamad, kaul yang dipegang. Lakin tetapinya ma'al karohati, hukumnya makruh. Nah untuk yang pertama, jadi sah andai kata ada orang bermakmum kepada orang yang dia itu menyelesaikan makmumnya. Ini ada juga soalnya belakangan ini ya, kalau Bapak Ibu senang medsos, itu belakangan ini banyak postingan-postingan yang beredar nggak boleh bermakmum pada makmum. Nah ini nggak selesai nih ngajinya nih ya, maksudnya nggak boleh bermakmum pada makmum kalau orang itu jadi makmum ya. Jadi seandainya nih ada jamaah ya sedang bermakmum kepada seorang imam, ini jamaah nih berderet makmum semua nih, kita datang cukup, lalu kita bermakmum pada si makmum ini nggak boleh. Tapi andai kata si makmum sudah menyelesaikan tugasnya, si imam udah salam, assalamualaikum warahmatullah, kan selesai berarti. Nah maka makmum yang ada di sini itu statusnya jadi munfarid, jadi sendiri, boleh buat kita menjadikan dia sebagai imam. Nah ini ada pengalaman soalnya orang nanya kayak gitu, Ustaz kan nggak boleh, kata siapa nggak boleh? Boleh. Bahkan di sini sebutin, bahkan sebagian makmum tadi menjadikan makmum yang lainnya itu juga boleh. Jadi andai kata nih ya, masbuk pertama baru 1 rakaat ya, ini imam datang yang pertama nih, pertama normal nih, normal gak usah kita pikirin. Datang masbuk pertama, seret, berarti dia ketinggalan 1 rakaat ya, masbuk pertama. Datang kemudian rombongan kedua, masbuk yang kedua, berarti ketinggalan 2 rakaat. Nah berarti ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, saf yang kedua dia harus berdiri untuk melanjutkan kurang 1 rakaat ya, paham ya? Nah maka saf yang ketiga ini maka dia diperbolehkan mengikuti si makmum ini, padahal standar aslinya sama-sama makmum. Lah yang begitu aja boleh, tapi yang kayak begitu hukumnya makruh. Tapi kalau sholatnya sendiri tetap sah ya. Jadi kalau ada orang nih, ini kita masbuk, saya kurangnya 2 rakaat. Lah yang di depan saya kurangnya 1 rakaat, berarti kan cepetan dia nih, saya kurangnya 2 rakaat, atau sama-sama kurang 2 rakaat, dia kurang 2 rakaat, saya kurang 2 rakaat. Lah kemudian pas bangkit imam salam, assalamualaikum warahmatullah, kita kan bangkit Allahu akbar untuk melanjutkan kekurangan rakaat kita yang kedua. Lalu kita niatin nih yang di depan saya, ya Allah saya niatkan yang depan saya ini jadi imam saya, sah sholatnya. Padahal tadinya sama-sama makmum. Lah yang kayak begitu aja sah, apalagi ada orang datang baru ngejadiin kita imam. Cuman nggak perlu ditepak dulu ya, saya inget ini. Ya udah kita diri di samping kanannya, kemudian kita bertakbir, udah menandakan bahwa kita mengikuti dia gitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil